Ghost Aquaman. Bab 85. Pada saat ini, dua tuan keluarga Chu benar-benar takut. Mereka belum pernah melihat mata seperti ini sebelumnya. Lihat, itu mengikat mereka semua. Satu pandangan tampaknya menentukan hidup dan mati mereka. Di belakangnya, Chu Xuran merasa ada sesuatu yang salah, dan memarahi, mengapa kalian tidak melakukannya? Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Bahwa dia turun untuk saya. Tapi hanya keheningan dan ketidakpedulian yang menjawabnya. Dua tuan dari keluarga Chu benar-benar menderita dan tidak bisa mengatakannya, tepat ketika mereka hendak menjelaskan, suara dingin dan menusuk tulang tiba-tiba jatuh. Berlutut. Mereka menatap pria di depan mereka dengan ngeri. Tidak tahu sihir macam apa yang dimiliki kata-kata pihak lain, mereka merasakan kekuatan yang sangat menakutkan seolah-olah jatuh dari langit. Langsung pada tubuh mereka. Bang! Perlahan-lahan, lutut mereka terpelintir, tulang mereka tampak patah, dan mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Plop! Dengan suara, keduanya berlutut tepat di depan Ye Chen. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Seperti menyerah. Apa-apaan ini? Chu Xuran di belakangnya tercengang. Benar-benar bingung. Dia jelas membiarkan dua tuan keluarga Chu ini menjatuhkan anak ini, tapi mengapa mereka malah berlutut? Dan berlutut di depan pelayan yang rendah hati ini? Malu. Mereka adalah master seni bela diri yang diundang oleh keluarga Chu dari provinsi Jiangnan. Meskipun dia bukan master seni bela diri, dia bukan eksistensi yang bisa ditolak oleh orang biasa. Apa yang kamu lakukan? Bangunkan aku. Chu Xuran merasa sangat malu, dan dengan panik ingin menarik keduanya, tetapi ternyata kekuatannya terlalu kecil. Dia memikirkan sesuatu dan menatap Ye Chen. Terkejut. Amarah. Tentu saja, dia tidak akan berpikir bahwa ini dilakukan oleh pihak lain jika pihak lain memiliki kekuatan ini, apalagi yang akan dia menjadi pelayan di klub. Bangunlah untukku, kalian berdua sampah. Kenapa kalian berlutut di tempat sampah tingkat bawah ini? Detik berikutnya, tangan besar langsung meraih tenggorokan Chu Xuran. Perasaan dingin dan menyesakan menghantam hati Chu Xuran secara langsung. Dia menemukan bahwa pria yang duduk di kursi itu benar-benar berdiri dan tubuhnya hampir tergantung. Chu Xuran menjadi gila. Orang ini berani melakukan ini padanya. Dan di depan begitu banyak orang di jalan. Dia bisa merasakan kematian sedingin es melilit tubuhnya. Kamu, sebenarnya, berani menyentuhku, keluarga Chu. Terjebak. Ye Chen menampar balik dengan tamparan. Garis darah muncul langsung di sudut mulut Chu Xuran. Jejak telapak tangan berwarna merah terlihat jelas. Seluruh pikirannya menjadi kosong. Di tanah Jiangcheng ini, seseorang berani menampar Chu Xurannya. Dia adalah permata di telapak tangan keluarga Chu, keluarga pertama di Jiangcheng. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, latar belakang keluarga dan penampilannya sudah cukup untuk membuat semua orang di Jiangcheng mendongak. Dia memiliki kualifikasi tinggi. Dia berhak disebut sampah. Selama dia menginginkan apa yang diinginkan Chu Xuran, tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan. Tetapi sejak bertemu pria ini, dia menemukan bahwa segala sesuatu tentang dirinya berantakan. Pihak lain tidak hanya berani melakukan sesuatu, tetapi bahkan berani menampar wajahnya. Apakah orang ini tidak tahu cara menulis kata-kata mati? Menyinggung keluarga Chu, bagaimana dia bisa memiliki pijakan di Jiangcheng di masa depan? Bisakah dia menahan kemarahan mengerikan dari keluarga Chu? Dia kehabisan oksigen untuk bernapas, dan wajahnya memerah, bahkan membiru. Selama pihak lain berpikir, hidupnya bisa berakhir di sini. Pada saat ini, dia takut. Benar-benar takut. Pihak lain adalah iblis. Tiba-tiba, suara dingin meledak di telinganya. Chu Xuran, biarkan aku mendengar omong kosongmu lagi. Aku tidak keberatan membiarkanmu dan keluarga Chu di belakangmu menghilang ke dunia ini. Ketika kata-kata itu jatuh, Chu Xuran terlempar keluar, dan jatuh dengan keras di jalan sejauh 3 meter. Sangat malu. Pakaian seksi di tubuhnya berseri-seri. Di mata Ye Chen, tidak ada belas kasihan untuk Xiang Xiu, dan mereka yang menyinggung perasaannya hanya punya satu pilihan, kematian. Dia tidak keberatan menampar Chu Xuran sampai mati sekarang, tetapi metode kematian ini terlalu mudah untuk Chu Xuran. Dia ingin menyaksikan Chu Xuran putus asa sedikit demi sedikit, sama seperti dirinya 5 tahun yang lalu. Chu Xuran bisa merasakan sakit di tubuhnya, dia terengah-engah, dan untuk sesaat, dia bahkan merasa bahwa dia akan mati. Dia akhirnya berdiri, dia menatap Ye Chen tidak jauh dengan kebencian dan kemarahan di matanya. Ada kata-kata umpatan yang tak terhitung jumlahnya di mulutnya yang ingin dia keluarkan, tetapi ketika dia memikirkan ancaman pihak lain, dia membujuk.
Dia hanya bisa berkata dengan marah, kamu akan membayar tindakanmu hari ini, karena kamu telah benar-benar menyinggung keluarga Chu di Jiangcheng. Sangat mudah bagi keluarga Chu untuk menghancurkan seseorang. Terjebak. Sebelum dia selesai berbicara, tamparan lain yang tidak dapat dijelaskan menampar wajahnya. Kali ini bukan Ye Chen sama sekali. Chu Shuran marah. Apakah ada kucing dan anjing yang berani bergerak sendiri sekarang? Dia menggigit bibirnya, dan dari sudut matanya melihat bahwa itu adalah seorang gadis. Ketika dia akan memulai, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan pupilnya bahkan lebih melebar. Dia telah melihat siapa yang melakukannya. Seorang gadis remaja. Gadis yang luar biasa. Kulit gadis itu lebih putih dari salju, alisnya adalah daun willow, hidungnya mancung, matanya seperti air jernih, dan dia memiliki temperamen yang anggun dan tinggi. Apakah ini Xiao Sui dari grup Huamei? Mengapa Xiao Sui muncul di sini, dan mengapa dia mengipasi dirinya sendiri? Chu Shuran benar-benar terpana. Tentu saja dia tidak berani melawan. Ini adalah putri keluarga Xia di provinsi Jiangnan. Identitas nona tertua keluarga Chu bahkan bukan kentut di depannya. Selama keluarga Xia memikirkannya, fondasi keluarga Chu yang berusia seabad dapat dihancurkan dalam satu gerakan. Nona Xia, mengapa kamu? Suara dingin Xiao Sui langsung menyela, Chu Shuran, keluarga Chu Anda sangat kuat. Cobalah untuk menghancurkan keluarga Xia saya. Nona Xia, tidak seperti ini, saya tidak bermaksud Anda. Xiao Sui mendengus dingin, berbalik langsung, datang ke Ye Chen, dan mengulurkan tangannya untuk memegang lengan Ye Chen. Sangat dekat, seperti pasangan. Suamiku, akankah kita pulang sekarang? Suara mati rasa dan lembut terdengar di telinga Ye Chen, yang hampir membuatnya tak tertahankan. Ye Chen melirik Xiao Sui, dan mata pintar pihak lain terus berkedip, jelas untuk membantunya. Tapi mengapa dia membutuhkan bantuan, tetapi ini adalah niat pihak lain, dan Ye Chen tidak ingin menolak. Oke. Ayo pulang. Ye Chen mengangguk, dan segera, keduanya pergi dengan mesra, hanya menyisakan Chu Shuran yang membatu di situ. Xiao Sui dari keluarga Xia di provinsi Jiangnan benar-benar memanggil suami orang ini? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin Xiao Sui, yang menyendiri, melihat orang seperti itu? Pihak lain adalah pelayan. Kesenjangan status terlalu besar. Akankah Samar menyetujui pernikahan ini? Mustahil. Tapi bagaimana menjelaskan semuanya di depan Anda? Kemunculan Xiao Sui yang tiba-tiba mengganggu semua ritme Chu Shuran. Bahkan ide balas dendamnya hanya bisa ditunda untuk saat ini. Status keluarga Xia, dia tidak memenuhi syarat untuk mengguncang keluarga Chu di Jiangcheng. Chu Shuran mengepalkan tinjunya, kukunya menggali ke dalam dagingnya, dia melihat ke belakang Ye Chen, menggertakkan giginya dan berkata, Xiao Sui adalah alasan mengapa kamu begitu tidak bermoral? Seorang pria yang mengandalkan posisi superior wanita akan hanya membuatku semakin memandang rendahku. Bab 86. Setelah keduanya pergi, Xiao Sui dengan cepat melepaskan tangannya, dan senyum manis muncul di wajahnya yang cantik. Ye Chen, kamu membantuku sebelumnya, tapi sekarang aku membantumu, kami bahkan. Xiao Sui menarik rambutnya ke belakang telinganya dan bercanda, gadis itu sekarang tumbuh dengan cukup baik, dia adalah mantan pacarmu. Atau gadis yang kau sukai? Aku belum pernah sedekat ini dengan laki-laki sebelumnya, jadi tidak ada salahnya kau menjagaku. Mata Ye Chen sedikit menyipit, dan dia berkata sambil tersenyum, kamu adalah CEO Bingshan, aku benar-benar tidak mampu membelinya, tapi bagaimana kalau kamu bekerja untukku? Xiao Sui mengangkat alisnya saat mendengar ini. Sejauh yang dia tahu, satu-satunya hal yang berharga di tubuh Ye Chen adalah resepnya, mungkinkah orang ini memiliki industri lain? Tidak, kartu yang diberikan orang ini juga memiliki banyak uang di dalamnya. Mungkinkah orang ini menjadi orang kaya yang tidak terlihat? Mata Xiao Sui yang seperti bintang berkedip dan berkata, Ye Chen, apakah Anda yakin ingin menggunakan saya? Setelah Anda menggunakan saya, Anda harus siap secara mental, dan bisnis Anda pasti akan ditekan dengan kejam oleh konsorsium keluarga Xia. Di waktu itu, apalagi jika perusahaan dapat menghasilkan keuntungan, sulit untuk bertahan hidup. Diperkirakan tidak ada seorang pun di seluruh Cina yang berani menggunakan saya, bahkan posisi front office. Ye Chen secara alami tidak takut pada keluarga Xia, dan berkata, saya berani menggunakan Anda, apakah Anda berani membantu saya? Kamu yakin? Tentu. Ye Chen bersumpah. Oke.
Xia Wosui mendapatkan kembali petunjuk tentang kompetensi seorang presiden wanita dan berkata dengan serius, "Di mana perusahaan Anda? Berapa modal terdaftar Anda? Jenis industri apa? Dukungan kebijakan apa yang ada di sana?" Ye Chen tercengang, menggaruk kepalanya, dan menjelaskan, perusahaannya belum didirikan, harus segera, dan industrinya belum ditentukan." Xia Wosui melirik Ye Chen, menduga bahwa Ye Chen berencana melakukan ini untuk janji setengah tahun ibunya. Dia tidak bisa menahan nafas, dia benar-benar tak kenal takut, Ye Chen tidak tahu betapa menakutkannya keluarga Xia. Bahkan jika Jack Ma memberinya Alibaba dari Hangzhou, mustahil baginya untuk melampaui keluarga Xia secara ekonomi. Orang kaya di permukaan Wasia mungkin tampak menakutkan, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa kengerian sebenarnya adalah konsorsium keluarga yang belum terungkap. Ye Chen sangat tidak penting di depan konsorsium ini, sangat tidak penting sehingga tidak ada yang memandang rendah dirinya. Apa yang disebut janji setengah tahun hanya akan menjadi lengan pria dan mobil, dan dia berada di luar kemampuannya sendiri. "Ayo, kembali ke apartemen." Suara Xia Wosui sedikit lelah dan sedikit kecewa. Dia berterima kasih kepada Ye Chen atas semua yang telah dia lakukan untuknya, tetapi bagaimanapun juga orang harus menghadapi kenyataan. Kenyataannya adalah bahwa itu tidak akan lama sebelum dia kembali ke rumah Xia, dan Ye Chen hanya akan menjadi orang yang lewat dalam hidupnya. Pada saat yang sama, area villa yang megah. Ibu Xia sedang bersandar di sofa, dengan sosok montok dan tidak ada jejak tahun di atasnya. Dia memegang segelas anggur merah di tangan kanannya, menikmatinya dengan hati-hati. Tapi anggur merah tidak bisa menenangkan kemarahan di hatinya sama sekali. Ketika dia berpikir bahwa putrinya yang berharga benar-benar bersama pria itu, dia merasa bahwa darah bangsawan dari keluarga Xia bercampur dengan kotoran. Buat dia merasa sakit. Terjebak. Piala di tangannya langsung dihancurkan ke tanah olehnya. Beberapa detik kemudian, seorang pria paruh baya dengan setelan jas masuk dengan dokumen di tangannya. Dia melirik puing-puing di tanah, dengan hati-hati mendatangi Ibu Xia, dan menyerahkan dokumen itu dengan kedua tangan. "Nyonya, ini informasi yang Anda inginkan." Ibu Xia tidak mengambil dokumen di tangannya dan bertanya langsung, "Saya hanya ingin tahu dua pertanyaan. Pertama, apakah Wosui hamil? Kedua, dari mana asal bocah malang itu?" Pria parubaya itu gemetar, jelas tidak menyangka istrinya akan begitu marah, dan tanpa berpikir terlalu banyak, dia berkata, "Nyonya, menurut garis waktu penyelidikan saya dan laporan pemeriksaan fisik rutin wanita itu, seharusnya tidak ada kehamilan, tapi..." Ibu Xia sedikit senang ketika dia mendengar bagian pertama dari kalimat itu, tetapi wajahnya berubah ketika dia mendengar, "Tetapi, bicaralah dengan jelas." Namun, wanita itu meninggalkan villa untuk minum hari itu, dan dijemput oleh seorang wanita bernama Sani, dan ada anak laki-laki lain yang tinggal di rumah Sani, yang Anda minta untuk saya selidiki. Menurut pemantauan dan konten, tidak untuk menutup kemungkinan suatu hubungan, ada tidaknya kehamilan, tetap perlu diwaspadai. Retak. Ibu Xia melemparkan seluruh botol anggur merah di depannya ke tanah, tinjunya mengepal erat, "Jika anak ini benar-benar mencemari Wosui, aku ingin dia mati. Katakan dari mana anak ini berasal." Pria parubaya itu mengangguk, asal-usul anak ini agak aneh. "Saya tidak dapat menemukan informasi sama sekali dengan cara saya, seolah-olah dia muncul dari udara tipis." Mata indah Ibu Xia mengungkapkan sedikit kejutan, "Bagaimana mungkin jaringan yang Anda kendalikan, bahkan orang-orang di militer dapat mengetahuinya, bagaimana mungkin tidak ada informasi sama sekali?" Pria parubaya itu menjelaskan, "Informasi orang ini seharusnya sengaja disembunyikan, tetapi menurut dugaan saya, Ye Chen ini kemungkinan besar adalah tuan muda dari keluarga Yi yang dihancurkan oleh Yunhu Villa 5 tahun lalu. Anak ini menghilang selama 5 tahun, dalam 5 tahun ini, tidak ada layar pengawasan untuk menangkapnya, seolah-olah dunia telah menguap. Saya hanya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba kembali setelah 5 tahun. Ibu Xia jatuh ke dalam perenungan, meskipun Villa Yunhu 5 tahun lalu terjadi di Jiangcheng, itu mengguncang seluruh lingkaran provinsi Jiangnan. Bagaimanapun, pria besar di ibu kotalah yang tersinggung. Dia juga tahu tentang keluarga Ye. Keluarga yang kalah di sebuah tempat kecil tidak memiliki kekuatan sama sekali, bahkan seorang ahli seni bela diri pun tidak. Hanya ada satu perusahaan bernama Grup Tiansheng. Bagaimana jika Ye Chen benar-benar berasal dari keluarga Ye ini? Setelah kehilangan orang tuanya, dia bahkan tidak memiliki satu-satunya dukungan. Diperkirakan putra ini mencoba memanjat ke keluarga Xia, dan kemudian menggunakan keluarga Xia untuk membalas dendam orang tuanya. Ide yang konyol. HMPH, ini benar-benar sempoa yang bagus. Ibu Xia datang ke jendela dari lantai ke langit-langit,
melihat pemandangan Jiang Cheng di luar jendela, dan mencibir. Limbah pembunuh klan, berani mengatakan retorika seperti itu di depan saya, setengah tahun membuat keluarga Xia saya tidak terjangkau. Kebodohan. Saya ingin melihatnya selama setengah tahun. Pada waktunya, gelombang apa yang bisa Anda hasilkan? Di malam hari, sebagian besar apartemen. Ye Chen merasa bahwa apartemennya agak ramai sekarang, meskipun ditemani oleh dua wanita cantik, itu selalu sedikit merepotkan. Saya lupa mengunci pintu ketika saya pergi ke toilet beberapa kali, begitu saya melepas celana saya, Xia Ruosui bergegas masuk dan berlari keluar sambil berteriak. Namun, hidup dengan wanita cantik tidak buruk, tubuh San Yi seksi dan meledak-ledak, penampilan dan temperamen Xia Ruosui sangat bagus, dan dia senang melihatnya setiap hari. Setelah makan malam, kedua wanita itu pergi ke supermarket di lantai bawah untuk membeli sayuran. Adapun Ye Chen, mereka datang ke balkon, menelepon Ye Lingtian, memberitahu dia tentang grup Sengtian, dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk diajak bicara. Dia hari ini kontak Shen Haihua. Kemudian saya ingin menghubungi Bai Libing, tetapi ternyata saya tidak memiliki nomor teleponnya sama sekali. Mengapa kamu tidak bertanya apakah ada orang di pemerintahan Raja Nanjiang? Lagi pula, dia dan Bai Libing tidak terlalu akrab satu sama lain, jadi pihak lain mungkin tidak setuju dengan masalah ini. Ye Chen tidak memikirkannya lagi, baru saja akan berbalik dan meninggalkan balkon. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu, matanya menyipit, dan mata dingin itu melesat langsung ke atap gedung di seberangnya. Seseorang memata-matai dia. Ye Chen berbalik, mematikan lampu, dan terjun ke kegelapan. Mainkan game pemburu dan mangsa denganku? Aku, Ye Chen, ingin melihat siapa pemburu yang sebenarnya.